Yohanes pasal 11. Demikian firman Tuhan mulai ayat yang pertama. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Dia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Sampai di sini. Saudara, peristiwa ini memberikan pelajaran kepada kita, saudara. Bagaimana saudara dan saya hidup menjadi orang-orang yang menjadi anak-anak Allah. Kita kerap kali melihat firman Tuhan dan di Yesus Tuhan dari sisi Allah. Saudara dan saya harus belajar dari Tuhan Yesus, dari sisi manusia. Sebabnya saudara, Tuhan Yesus pada waktu di dalam dunia selalu dia berkata anak Allah atau anak manusia? Anak manusia. Kenapa dia selalu mengatakan anak manusia? Padahal dia sebetulnya anak Allah. Saudara dan saya kalau mau terkenal, kalau mau mengadakan sesuatu, umpamanya mau menjaring jiwa-jiwa, mau supaya orang banyak bertobat, kira-kira kalau ngadakan advertensi, cerita yang lemahnya atau yang kuatnya? Iya, kuatnya. Contohnya kalau kita mau ngadakan KKR, di brosurnya bilang apa? Ini hamba Tuhan dipakai untuk membangkitkan orang mati, betul? Ya toh? Jadi kuatnya toh, bukan lemahnya toh. Tapi belajar dari Yesus. Yesus dia anak Allah dan anak manusia. Yang diomongkan selalu yang lemah atau yang kuat? Yang lemah. Aku anak manusia, aku anak manusia. Sebab saudara, kalau Tuhan Yesus mau membuat orang itu bertobat, gampang. Dia cuma mengatakan aku anak Allah, lalu dia mengatakan mujizat, bangkit, sembuh, lalu gak punya makan, tak kasih makan, gak punya duit, tak kasih duit, semua orang ikut gak? Bertobat gak? Tapi kenapa Tuhan Yesus kok gak mau? Nah ini masalahnya saudara. Maka dari itu kita mesti belajar dari Tuhan Yesus. Sebab saudara tahu, pertobatan itu karunia.
Ya dah. Saudara bisa menobatkan orang? Nggak bisa. Tuh, coba baca di dalam Yohanes supaya saudara dan saya itu tahu. Jadi kita itu mesti benar-benar belajar dari Tuhan Yesus supaya saudara itu cara kerjanya seperti Tuhan Yesus. Yohanes 6 ayat yang ke 64, 65 dan 66. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Loh. Tuhan Yesus sendiri waktu orang lain banyak mengikut dia, tapi pada waktu Tuhan Yesus berbicara perkara makan tubuhnya dan minum darahnya, orang-orang tidak bisa percaya, saudara. Mereka meninggalkan Yesus karena apa? Perkataan Yesus tidak bisa dimengerti, ditangkap. Kata-katanya itu ngayal. Suruh makan dagingnya, suruh minum darahnya, piye? Nah, kita itu kalau baca Alkitab, kerap kali juga tidak bisa mengerti Tuhan Yesus, saudara. Kata-kata Tuhan itu bukan seperti kata-kata kita. Maka dari itu, saudara, tanpa Roh Kudus, saudara tidak akan mengerti firman Tuhan. Saudara bisa mengerti mengenai akal, tetapi mengenai tafsir, pikiran-pikiran manusia. Makanya saya selalu katakan, kalau saudara jadi orang Kristen, saudara harus baca Alkitab sendiri. Saudara harus mengalami akan firman itu. Jangan sekedar cuma dengar, lebih-lebih dengar kesaksian. Saudara ini terus terang jadi orang Kristen dulu, lebih senang dengar kesaksian daripada ngalami firman. Coba contohnya saya tanya, saudara senang ngalami atau senang dengar? Pasti kalau di sini itu loh, di dalam gereja ini, tanyain mesti senengnya apa? Seneng ngalami, betul? Betul? Seneng ngalami dah? Karena apa? Karena saudara belum ngerti. Ngalami firman itu enak enggak? Ngalami mujizat. Mujizat apa? Sembuh dari sakit. Sakit apa? Kanker. Kanker dulu atau sembuh dulu? Nah terus kankernya mau enggak? Kankernya enggak mau, sembuhnya yang disembuhke apake? Lah ini loh saudara. Saudara itu jadi orang Kristen, kalau sedang tidak ada apa-apa, gampang. Kelihatannya itu imannya kuat. Cinta Yesus. Itu biasa. Tapi kalau engkau tahu imanmu itu benar apa enggak, kuat apa enggak, kamu dibawa masuk ke cobaan, ke penderitaan, itu baru kelihatan. Makanya saya berkata, iman tanpa penderitaan tidak akan menjadi sempurna. Kasih tanpa penderitaan tidak menjadi sempurna. Kasih bisa sempurna melalui penderitaan. Iman bisa sempurna melalui penderitaan. Jadi saudara harus sadar. Makanya kalau baca Alkitab, mesti perhatikan bagian saudara dan bagiannya Tuhan. Bagian Tuhan, saudara tidak perlu khawatir. Karena apa? Tuhan tidak pernah bohong. Tuhan itu setia. Tetapi bagian saudara dan saya manusia yang harus melakukan, itu saudara harus perhatikan. Nah, bagian manusia yang mana? Yang dilakukan Yesus selama di dalam dunia. Jadi saudara harus beda. Sekarang Yesus duduknya di mana? Di surga sebagai Allah. Tapi pada waktu dia di dalam dunia, dia sebagai apa? Manusia. Itu perhatikan. Maka Tuhan Yesus berkata, aku anak manusia. Karena dia ingin memberi contoh kepada saudara dan saya. Karena dia berkata, belajarlah kepadaku, aku memberi kamu teladan.
Aku gurumu, aku memberi kamu teladan. Nah, jadi saudara bisa niru dia, ya toh? Tapi saudara bisa sama dengan dia apa enggak? Enggak bisa. Enggak ada manusia yang bisa sama dengan dia. Maka saudara harus tahu, kita kerap kali itu mau seperti dia, tetapi kita tidak menyadari bahwa tidak ada manusia yang bisa seperti dia. Padahal Tuhan Yesus berkata, hendaklah engkau sempurna karena Bapakmu sempurna. Itu kata-kata itu saudara harus tahu, itu tidak bisa dicapai di dalam dunia, tapi dicapai pas nanti saudara pindah dari dunia ke surga sempurna. Nah, jadi pas mati kletek gitu loh. Itu sempurna. Sebab kalau tidak sempurna tidak boleh masuk surga. Nah, jadi beda saudara. Maka dari itu saudara belajar. Tuhan Yesus berkata begini, coba di dalam ayat tadi. Pada waktu Tuhan Yesus mendengar berita bahwa Lazarus sakit, Tuhan Yesus berkata apa? Penyakit itu tidak bawa kematian, tapi bawa apa? Kemuliaan. Nah, kira-kira kalau saudara dapat dengar suara Tuhan, saudara berkata sama Tuhan, Tuhan, ini Lazarus ini sakit Tuhan. Tuhan berkata, penyakit itu tidak membawa kematian, tapi membawa kemuliaan. Pikiran saudara, Lazarus bakal mati apa enggak? Enggak toh? Pikiran saudara, dia tidak bakal mati, tapi kenyataannya, lalu imanmu rontok enggak? Pasti rontok. Karena apa? Karena lihat kenyataan saudara. Maka dari itu saudara dan saya belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hidup, bertindak pada waktu di dalam dunia. Dia tidak tergantung dari apa yang dilihat oleh mata dan didengar oleh telinga, tapi dia tergantung kepada pimpinan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberi contoh. Kenapa? Karena dia ngomong, kalau saudara dan saya percaya kepada dia, saudara dan saya akan melakukan perkara-perkara yang Yesus lakukan. Bahkan dikatakan lebih besar loh. Berarti kamu kalau dikatakan kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada yang aku lakukan, berarti hebat kamu atau hebat Yesus? Ya hebat Yesus, tetap jangan bilang hebat kamu. Sebab yang melakukan siapa? Roh Kudus, bukan kamu. Nah, Yesus pada waktu di dalam dunia yang melakukan mujizat Yesus atau Roh Kudus? Baca di Lukas. Makanya Tuhan Yesus itu bilang anak manusia itu supaya saudara itu tahu. Dan dia berkata, aku memberi contoh dan teladan. Baca Lukas 5 ayat 17. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan di Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai siapa? Yesus. Sehingga Yesus dapat menyembuhkan orang sakit. Siapa yang ngadake mujizat siapa? Kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu siapa? Roh Kudus. Makanya Yesus berkata, kalau engkau percaya kepadaku, engkau akan melakukan perkara-perkara yang seperti aku lakukan, bahkan lebih besar. Bukan berarti saudara lebih dari Yesus, tapi apa yang dilakukan oleh Roh Kudus melalui Yesus sama dengan Roh Kudus yang melalui kita. Mengapa saudara Tuhan Yesus berkata, kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar? Sebab apa? Sebab nanti kalau Tuhan Yesus pergi, maka yang melakukan
100% Roh Kudus. Dan akhir zaman Roh Kudus akan dicurahkan 2 kali lipat. Sehingga saudara dan saya bisa melakukan perkara yang lebih besar. Contohnya, Tuhan Yesus pada waktu di dalam dunia, Tuhan jalan, kena bayangannya saja orang-orang sembuh pada. Sembuh, ngawur. Enggak ada. Alkitab bilang Yesus jalan, bayangannya menyembuhin orang. Enggak ada. Yesus bertindak selalu sembuh. Didoain baru sembuh. Tapi Petrus enggak usah doain. Petrus jalan, orang sakit di pinggir jalan, dia lewat, bayangannya sembuh. Loh, Petrus bisa, ada ayatnya. Terus ngawur, makanya baca Alkitab benar. Jadi sebetulnya Petrus sama Tuhan Yesus hebat mana? Ya hebat Yesus tetap sama. Wong yang hebat itu siapa? Roh Kudus. Ngawur, hebat Petrus. Kalau kamu bilang hebat Petrus ya berarti cara berpikirmu tetap kayak manusia meneh. Saudara, makanya saudara jangan terpancang kepada orang yang dipakai Tuhan berkarunia lalu dia bisa membuat mujizat. Jangan terpancang kepada manusiawinya. Sebab apa? Sebab kalau kamu terikat sama terpesona kepada manusianya, saudara itu memasang tali gantungan. Buat siapa? Buat dirimu sendiri. Betul, kamu sendiri sama hamba Tuhan yang dipakai. Dua-dua mau pasangi tali gantungan. Buat dirimu sendiri kenapa? Karena Tuhan berkata terkutuk orang yang berharap pada manusia. Jadi buat dirimu sendiri terkutuk lah. Tapi buat hamba Tuhan celaka. Karena apa? Kalau orang itu lebih percaya sama kamu, Tuhan Yesusnya cemburu. Lalu dia bilang, kamu ya yang bisa membuat itu. Bukan, nyatanya kamu yang dihargai, kamu yang dipuji-puji. Rasain lu nyuri kemuliaanku. Ditendang oleh Tuhan. Saudara? Maka dari itu hati-hati. Maka kerap kali saya itu kalau melayani anak-anak Tuhan, saya itu galak, saudara. Tapi anak-anak Tuhan itu belum bisa berubah terus. Digalai ya dablek itu. Tetap ngotot terus. Aku bilang, sembahyang dewek. Dia bilang, loh Pak, tak bisa sembahyang. Banyak saudara yang selalu bilang gitu. Sembahyang dewek. Tidak bisa sembahyang, Pak. Sembahyang kok tidak bisa. Sembahyang itu bukan nyusun kata-kata, bukan ngomong apa adanya itu loh sama bapakmu. Makanya ada orang, kemarin saya ditemui orang Kediri itu. Ada orang yang tidak ada di sini. Dia bilang gini, saya Pak, ini loh yang telepon sama kamu, sama Pak Yusa. Terus, nah ini suamiku ini loh. Ini ginjalnya jebol, dokter bilang harus operasi. Saya sudah kepepet Pak, Singapura bilang harus begini. Saya telepon Pak Yusa malah marah, saya dimarahi. Sembahyang dewek. Saya ini sudah kebingungan Bapak Yusa. Terus Pak Yusa cuma bilang baca Alkitab, sembahyang. Pasti Tuhan jawab. Karena saya sudah dimarahi gitu ya saya jalanin aja. Ternyata Tuhan luar biasa Pak. Saya baca Alkitab, saya berdoa. Seminggu kemudian dokter bilang apa? Sembuh. Ngalami lah? Iya. Kalau tidak ngalami tidak percaya ya Pak. Ini rasain doang. Sebabnya apa saudara? Saudara itu kepinginnya apa? Kepinginnya itu KKN. Pak Yusa yang minta kan gampang. Makanya karena orang Kristen itu terlalu manja. Terlalu manja saudara. Tidak boleh. Masuk surga itu tidak gandeng-gandengan. Sendiri-sendiri. Makanya saya itu terus terang galak saudara. Sungguh galak saya. Sebab saya penginjil, bukan pendeta. Pak pendeta tidak boleh galak.
Sebab pendeta itu merawat. Jadi jam 2 sekalipun ditelepon, ya hanya ditelepon karena orang mencret. Ya. Jemaat itu kalau sudah manja, mau mencret, nah pendetanya hingon nyembayang. Tapi kalau pendeta mesti datang, kalau penginjil enggak. Kalau penginjil enggak punya jemaat. Kalau pendeta jemaatnya digituke kabur. Ya dah. Jadi kalau penginjil itu lain. Makanya saya itu galak, saudara. Nah, ada suami istri datang ke rumah saya. Jam 11 malam. Saya kalau tidur itu jam 9. Karena apa? Jam 2, jam 3 dibangunin Tuhan suruh sembahyang. Jadi kalau tidurnya kemalaman enggak bisa sembahyang toh, ngantuk toh. Dimarahin. Nah, jam 11 bel, tak biarin istriku bilang gini, "Yang, tidak mau buka belmu terbakar kowe nanti." Dipencet terus kok. Terus repot tenanan. Tak bukai. Ada apa? Tolongin dong, Pak. Kenapa? Ayo masuk, duduk. Ngapain? Aku bilang malam-malam ke sini. Itu loh pembantu saya kerasukan setan. Sekarang tak kunci di kamar. Lah kerasukan setan, kamu kan anak Tuhan toh? Iya. Lah kok gak kamu usir dewek? Kalau aku bisa ndak datang ke sini, Pak. Loh, logikanya bener enggak? Bener, tapi salah. Lalu saya bilang, ayo sembahyang. Nah, jadi enggak langsung usir gitu enggak. Sembahyang, saya tanya Roh Kudus. Saya sembahyang, ya sembahyang. Aku sembahyangnya gini. Tuhan, Engkau nyuruh aku ngusir enggak? Terus terang Tuhan, aku ini ngantuk. Aku tidak sembahyang terus terang, jujur. Jangan lalu gini, Tuhan, usir kue sih Tuhan. Aku bilang, Tuhan, Engkau suruh aku apa enggak? Terus terang aku ngantuk loh Tuhan. Tuhan ini ngomong gini, mereka bisa Tuhan, bisa. Wis kon ngerjake dhewek Tuhan ya. Amin. Kamu pulang, usir dhewek. Kamu bisa. Melotot dua-dua saudara. Bunder-bunder motone. Yang ndak bisa tahan yang suaminya apa istri ini? Perempuan. Langsung wes bunder motone jeplak. Pendeta kok gitu. Aku ndak pendeta kok. Wong dimintai tolong ndak mau. Saya bukan tidak mau. Tuhan bilang kamu bisa praktek dewek. Kalau aku bisa, aku nggak datang sini. Ngapain aku datang sini? Nah, karena cara berpikirmu salah. Jadi kamu bilang tidak bisa karena kamu sudah punya pikiran tidak bisa. Tapi Tuhan berkata, kamu bisa. Sekarang pulang. Tak usir. Dia bilang, pendeta kayak gitu. Wes pulang. Tak dorong. Ayo pulang. Aku mau tidur. Ngomel sepanjang jalan. Terus suami istri ribut. Suaminya bilang gini, ayo. Tadi aku jangan bilang Yusa galak. Istrinya bilang, ayo, pulang kok kayak gitu ya. Sudah pulang. Aku wis ora usah ngomel. Pulang, saudara. Pulang di rumah, bisa tidur Pak enggak? Enggak bisa tidur, saudara. Karena apa? Telinganya dipasang terus. Karena di kamar itu gerubyakan. Buang. Jengkel. Ya, tambah malam toh, terus malam jam 2 malam pintunya jebol. Dia denger jebol. Lah piye Pak? Lah ya piye ini? Bentar lagi didengar ke pintunya kamar dia ditendangi. Jebol, saudara. Waktu jebol, pembantunya perempuan bawa parang. Suami istri mau diparang. Yang mau diparang itu suaminya apa istri ini? Istri ini sebab sing paling cerewet.
Ya, pembantunya perempuan bawa parang, istrinya mau diparang. Mau diparang, kepepet toh. Waktu kepepet, ketakutan, dia bilang, Yesus. Pembantunya jeblak, jatuh, sadar. Lalu suami bilang, loh mah, bisa. Pembantunya sadar, saudara. Terus parangnya diambil. Malah pembantunya bilang gini, loh, Nyah, aku kok di kamarmu, Nyah? Ngapain, Nyah? Kamu ngapain? Bawa parang segala. Masuk. Enggak, udah sana tidur. Tidur, saudara. Sembuh. Habis itu bisa tidur lagi, enggak? Enggak. Karena apa? Ribut lagi. Lah iya, mah. Kowe tadi Yusak bilang bisa, kowe ribut, aku ribut lah. Sekarang piye ini? Malu enggak? Nyatanya bener bisa enggak? Bisa. Pagi-pagi 5:30 muncul lagi ke rumah saya. Ngetet meneh, tet pikir sapa toh? Nyonya itu meneh. Waduh repot. Aku pikirannya sudah negatif toh ya. Oh, usah afirmasi ya. Harus sih. Kok meneh wah repot iki. Tak bukai. Ada apa? Suaranya sudah halus. Maaf Pak. Oh ya, mestinya bener sih tak bukai. Piye aku minum? Ternyata bisa Pak. Minta ampun Pak. Ternyata kok ya bisa. Percaya ora kowe? Tidak ngalami itu ndak percaya kok Pak. Ngerti ndak? Yang bikin kamu ndak bisa sebab apa? Pikiranmu belum sudah bilang tidak bisa. Makanya orang Kristen tuh kerap kali dia apa? Dipepet sampai gepeng. Sudah tidak ada jalan keluar, baru bertindak. Kowe mau dipepet-pepet? Tidak mau dah? Kalau tidak mau, ya percayalah bahwa Tuhan itu menyayangi kamu sama Tuhan menyayangi saya sama. Jangan berharap pada manusia. Nah, caranya bagaimana? Caranya begini. Di dalam kamu menghadapi masalah, langsung berdoa pada Yesus. Berdoa, hadapkan secara nyata, gampang, terus terang. Tuhan, keadaanku kok gini, cerita gitu loh. Jangan, sembayangnya jangan gini, jangan bilang gini. Kan engkau maha tahu Tuhan, tidak usah tak cerita, ini sudah tahu. Tidak boleh saudara. Tuhan di dalam Alkitab berkata apa? Mari kita berperkara supaya didapati kamu benar. Nah, jadi kamu terus terang. Tuhan kepingin supaya saudara dan saya itu jujur dalam segala perkara. Nah, cerita apa adanya gitu loh. Wong Tuhan itu luar biasa. Tuhan tidak lihat doamu cara kayak apa, kue pinter padahal enggak. Tuhan melihat hatimu yang tulus. Wong seorang totok baru bertobat dia bilang, Pak, anakku sakit parah Pak, sembayang ke. Aku bilang, sembayang dewek. Sembayang. Kamu kepinginnya apa? Oh, jadi sembayang itu kepinginnya diungkap ke. Iya, wes saya tak tunggu nih, sembayang. Ya wes. Tuhan Yesus, lu tahu anak gua sakit parah nih. Lu sembuhin dong Tuhan. Aku sampai ketawa. Aku tak pikir, wah kita ajari takoan sembayang malah sembayangnya ngawur kayak gini. Tuhan Yesus dipanggil lulu gua aku. Tapi aku ya bilang, Tuhan ampun loh ya Tuhan, wong dia memang gak ngerti kok ya toh. Wong agak baru kok. Terus apa nih? Terus dia ini, gua minta lu sembuhin Tuhan. Dalam nama Yesus sembuh. Aku percaya Tuhan, lu hebat. Saudara tahu sembuh anaknya. Dia bilang, Yesus hebat ya Pak. Iya hebat, tapi kamu sembahyang jangan lulu gua. Jangan lulu gua. Nah, tapi Tuhan itu mendengar saudara, sembuh saudara. Total, bayang. Sampai anaknya bilang, Tuhan hebat ya Pak. Iya, Tuhan Yesus hebat. Maka dari itu saudara, coba belajar segala sesuatu belajar dari Yesus.
Yesus itu kalau dia mau menyembuhkan orang, kalau dia mau bertindak, selalu bertanya kepada Roh Al-Kudus, Bapaknya di surga. Coba kalau saudara jadi Maria dan Marta, dikasih tahu Lazarus sakit Tuhan, orang yang kau kasihi sakit, Tuhan Yesus sengaja ngundur. Bayangin saudara, kamu kecewa enggak? Kecewa. Kamu punya masalah, berdoa tidak dijawab-jawab, kecewa enggak? Iya, karena kamu tidak kenal Tuhan. Kalau saudara dan saya tidak dijawab, itu Tuhan pasti punya maksud. Maksudnya apa? Supaya kemuliaan Tuhan lebih besar. Itu Tuhan. Saya ngalami sendiri saudara. Tanya istri saya, waktu saya jadi dokter praktek, sedang ngebur gigi orang ini, jantungku bocor, pucat. Suster saya bilang, dokter, dokter kok putih? Wong hitam jadi putih. Aku bilang, pasien suruh pulang, tutup, saya pulang, jantung saya kena serangan jantung saya bocor. Saya kalau enggak cepat mati di jalan saya. Saya ngebut pulang 20 menit dari tempat praktek ke rumah, lari masuk garasi, tidak sempat untuk nutup apa, lari masuk di tempat tidur, blek, semeleh. Istri saya bilang, ada apa yang? Sudah di tempat tidur blek, lumpuh total. Lumpuh total. Sebab otak saya mengalami apa? Degenerasi, penyusutan karena darah tidak mompa ke atas. Bayangkan saudara. Terus istri saya bilang gini, loh terus biayang? Kamu percuma, panggil dokter juga percuma. Kenapa? Pasti dokter tidak bisa apa-apa. Kalau sudah gini, wong lumpuh sudah total loh yang. Udah semuanya, tidak bisa jalan. Aku cuma bisa ngomong, mataku bisa melek-melek, tapi gerakin tangan sudah tidak bisa yang. Loh kamu lumpuh total ini. Nah terus piye? Saya bilang, kamu sembayang, ngucap syukur. Loh aku jangan mau tinggal mati loh. Aku bilang, mati hidup di dalam tangannya Tuhan. Anakmu masih kecil-kecil, burung dikasih makan, masa kamu tidak percaya kamu dikasih makan? Ya tapi yang, ya seorang tapi sembayang. Sampai jam 2, jam 5 pagi sore, sampai jam kan malam dia sembayang jatuh sebelah saya tidur. Sembayang sambil tiduran. Jam 1, jam 2 sudah ketiduran atau capek toh ya. Wes beneran Tuhan, aku pulang nanti jadi tidak usah lihat. Saya tahu saudara, saya harus pulang. Maka dari itu saudara, saya berani ngomong karena saya itu ngalami sungguh-sungguh. Maka dari itu saudara itu tidak usah khawatir. Hidup saudara dan saya itu ada di dalam tangannya Tuhan. Ngerti tidak? Saudara harus percaya sungguh-sungguh setelah saudara menjadi orang Kristen, saudara itu milik Tuhan. Tidak ada segala sesuatu yang jamah saudara tanpa Tuhan. Jadi saya tahu, saya harus mengalami itu. Sebab apa? Supaya aku dapat memuliakan nama Tuhan. Saya cuma gini, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Si iblis ngomong, sebentar lagi kamu mati. Saya bilang gini, hidup untuk Yesus sesuai dengan firman. Hidupku bukan milikku lagi, tapi milik Yesus. Mati adalah satu keuntungan. Lo ngerti lah? Ngerti lah? Nah tapi kok kamu takut mati? Nah itu, ngerti tapi tidak konsekuen. Nah, saya mengucap syukur. Lalu, kalau sudah gitu lalu terjadi perubahan. Perubahan saudara bukan perubahan baik. Perubahan mati. Kaki saya lihat tuh, kok kaki saya kok sakit kayak gini. Saya sambil tiduran sambil ngelongok gitu. Waduh mati. Kaki ini sudah mengalami kematian. Saya dokter jadi tahu. Wah biru. Membiru. Oh mati kakiku. Oh sudah mati ini. Sakitnya itu kayak ribuan jarum. Ya itu kalau tubuh mengalami degenerasi, jadi kematian itu sakitnya luar biasa. Saya bilang, wih mati nih tubuhku. Itu jalar dari kaki naik. Jam 2 malam jantung saya mau berhenti.
Napas itu, narik napas itu susahnya setengah mati. Game ini. Saya sudah tahu. Tuhan terima kasih, sebentar lagi game ini. Pasti saya bilang. Saya ngelirik istriku ngorok. Aku bilang, Ben wis beneran. Terus saya dapat penglihatan, saudara. 2 tongkat putih. Setiap kali saya berkata, terima kasih Tuhan, tongkat ini mepet. Setiap kali saya bilang, terima kasih Tuhan, sakitnya luar biasa, saya bilang, terima kasih Tuhan, mepet. Sakit lagi, waduh ini sudah sampai ke jantung ini Tuhan. Sudah, mepetnya itu truk, ini terakhir. Sudah di jantung ini, saya bilang, ini terakhir Tuhan. Udah, saya daripada terima kasih pelan-pelan, teriak keras saya. Terima kasih Tuhan, gemis. Terima kasih, nempel saudara. Tak, meledak saudara. Tiyo, saudara tahu, jantung saya meledak. Ledakannya itu sampai tua, kaget saya. Istri saya yang tidur bangun. Dia bilang, ada apa ya? Saya bilang, sembuh, saudara. Hanya dengan mengucap syukur, sembuh. Total, sembuh. Oh bisa, mulai digerakin bisa. Saya belajar jalan, belajar menggerakkan alat-alat tubuh saya 2 minggu. Kayak bayi lagi. Mulai tarik-tarik, turun, mulai napak, enggak kuat, jatuh. Mulai berdiri lagi 2 minggu. Sembuh total, saudara. Loh, enggak separuh-separuh, enggak edek-edek, enggak. Seluruhnya sempurna. Karena apa? Melakukan firman. Kalau Tuhan mengatakan ucapkan syukur dalam penderitaanmu, ucapkan syukur. Nekat gitu loh, berani. Saya itu ngalami semua. Makanya saya tahu kalau kadang-kadang tuh baca ini saya bilang, Tuhan, engkau sengaja ngundur-ngundur. Itu saya alami, saudara. Ginjal, duduk 1/4 jam tidak pernah kuat. Itu jalan kira-kira 6 bulan sampai setahun. Aduh rasanya Tuhan, ginjalku ini jebol Tuhan. Ini batu nih kalau kayak gini, mesti tidak bisa jalan ini aku. Mau naik mobil saudara, 1/4 jam mesti jalan. Turun, kencing, ganti naik, istirahat dulu. Satu saat saya bilang, Tuhan tidak kuat aku, sudah tidak kuat. Sudah, aku mbok suruh mati ya oke, mbok suruh apa pokoknya tidak kuat Tuhan. Cuma gini Pak, mengucap syukur sudah, cuma satu permintaan aku, buat aku tidur. Itu jam 2 malam juga. Tidak kuat. Keringet itu kayak sejagung-jagung basah sampai tempat tidur saya itu basah. Saya bilang, Tuhan, ini sudah maksimal. Alkitab berkata, engkau tidak akan mencobai aku lebih dari kekuatanku. Pada waktunya engkau berikan jalan keluar. Oke Tuhan, aku sudah menanggung semua. Aku mengucap syukur, hanya berikan aku bisa tidur sebentar saja. Les hilang saya. Entah saya pingsan, entah saya tidur, saya tidak tahu. Tapi jam 5 dibangunin sembahyang. Jam 5 bangun saudara. Saya itu tidak yakin kalau saya hidup. Saya bilang, saya di mana ini? Tadi malam saya mati. Saya lihat-lihat, oh kok saya sakit hidup ini. Oh loh kok pinggangku sudah tidak sakit. Lalu saya berdoa, mengucap syukur, pergi ke belakang. Saudara tahu, ke belakang semua batu keluar. Kagetnya apa? Lah kencing kok kelotok. Kemlopak. Lihat, wih tajam ini, pantesan sakit. Keluar seluruh batu, keluar. Dan sejak itu sampai hari ini tidak pernah sakit. Tuhan itu. Tapi kalau dia mau membuat mukjizat, mesti apa? Mentoksik. Nah, itu iman. Ngerti saudara? Tapi saudara kerap kali apa? Jangan mentoksik gitu loh Tuhan. Belum mentok sudah ditolong. Loh itu bukan iman saudara. Makanya saudara mesti ngalami sendiri.
Lazarus coba. Tuhan, orang yang kau kasih sakit disengaja ditunda, lalu mati. Mentok toh? Terus mati ya mentok toh? Mentok. Baru mujizat terjadi. Maka dari itu saudara, belajari firman Tuhan. Saudara harus tanam dalam dirimu. Apa? Engkau sekarang sudah menjadi anak Tuhan. Engkau sekarang sudah menjadi milik Yesus. Engkau dan saya sudah dibeli dengan harga tunai. Kamu bukan milikmu lagi, milik Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kamu, milik Yesus. Jadi saya suka dia mau bertindak apa terhadap kamu, saya sukamu. Saudara tidak punya hak. Tapi kalau saudara berani menjadi pelaku firman, mengucap syukur, menyerahkan 100%, Yesus yang bertindak. Luar biasa. Saya tahun berapa? 80 berapa itu di tempat Pak Saudi. Di tempat Pak Saudi. Kena serangan jantung yang ketiga. Jam 12 malam saya kaget saudara. Kagetnya apa? Tidak bisa napas. Loh, wah jantungku ini. Cuma 3 kali tarik napas. Gelek mati saudara. Makanya saya bisa cerita orang mati. Nanti kalau kamu mati, persis nanti kan rasanya kayak saya. Orang kalau mati itu cuma sesek napas 3 kali, gelek. Terus keluar saudara. Keluar itu persis badannya sama dengan saya. Saya taunya gini, tak mati, saya keluar. Yang keluar tuh jiwa sama roh. Tubuhnya kan tidur. Saya lihat, loh kok 2? Saya bisa keluar. Loh kok 2? Loh aku ini siapa? Lah itu siapa? Kok Yusa be Yusa? Kok 2? Sadar saya, oh mati. Tadi kan sesek napas. Tak lihat, oh jantungku berhenti. Saya langsung gini, nadah ke atas. Masih di sebelah mayat saya. Saya bilang, Tuhan Yesus, aku pulang. Langit tuh buka, saudara. Saya ketemu sendiri sama Tuhan Yesus di tahtanya. Tahtanya luar biasa berkilauan. Tuhan Yesus itu mesem gini. Tuhan, aku pulang. Tuhan berkata, tidak boleh. Tugasmu belum selesai. Jantungku berhenti. Aku kepengen pulang. Tuhan bilang, nanti pada waktunya aku jemput kamu sendiri. Tapi selesaikan tugasmu. Jantungku berhenti Tuhan. Tidak masalah. Bayangin saudara. Jantung berhenti kok tidak masalah. Kalau tidak Tuhan tidak bisa. Lalu dia cuma gini. Tidak usah ngambil apa-apa. Cuma di gini. Perhatiin. Dia cuma gini. Sinar. Sak kelereng. Dari surga itu terus. Saya lihatnya ya sekelereng. Dari surga sampai ke bumi ini ya sekelereng. Masuk ke jantung saya. Meledak. Jantungnya jalan. Loh kok jalan? Lalu Tuhan bilang gini. Lihat jantungmu jalan lagi dah. Ayo masuk sana. Aku minum. Pulang aku minum. Masuk. Aku kepengen pulang. Tangannya dia molor saudara. Dari surga itu molor panjang. Cuma dijumput saya. Dilempar. Bangun saya. Bangkit. Bangkit saya. Hidup lagi. Aku ini Tuhan kepengen pulang kok. Nanti waktunya aku panggil kamu sendiri. Saudara. Tidak ada orang tahu dah. Kamu jangan kira tidak tahu. Istri saya di Bandung. Tahu saudara. Jam 5:30 pagi-pagi itu. Telepon saya. Dia berkata gini. Yang. Ayo. Kowe itu tadi malam jam 12 kemana? Loh. Kowe kok ngerti? Aku itu kaget karena apa? Kowe mati yo. Kowe pulang. Aku ribut biar Tuhan. Saya bangun. Tuhan janjinya aku sih. Kok dia pulang? Jangan loh ya Tuhan. Janji loh ya Tuhan. Dia ini mati ya Tuhan di sana. Dia tahu saudara. Jadi jangan khawatir saudara. Suami istri itu satu. Kalau ada apa-apa pasti diberi tahu. Jadi tidak usah pusing. Tidak usah ribut. Tuhanmu lebih tahu. Makanya aku bilang. Ya betul. Tadi malam jam 12 aku mati. Nah terus Tuhan bilang suruh balik. Nah, iya. Balik toh.
Makanya dari itu saudara, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Hidup kekristenanmu semua ada di dalam tangan Dia. Tapi yang menjadi penghambat apa? Cara berpikirmu yang kurang percaya. Itu yang menyebabkan Tuhan tidak bisa berkarya dalam hidup saudara dan saya. Tapi kalau saudara percaya, serahkan, tunggu waktunya Tuhan, Dia berbicara, lakukan, semua akan jadi. Karena Dia Allah yang luar biasa, ajaib sungguhan. Saya ngalami saudara, anak-anak, istri, apa saja saya ngalami. Mati, hidup lagi. Istri saya, ibu saya itu diundur mati, diundur 3 kali. Waktu di Jepara, ibu saya ditelepon sama saudara-saudara saya. Papa, Sin pulang. Kenapa? Mamah koma. Sudah seminggu. Dan semua anak-anak sudah datang karena dokter berkata, dia pasti mati. Diabetes. Koma. Seminggu. Dokter bilang, pasti mati. Tinggal tunggu anaknya yang terakhir. Yang belum pulang saya. Saya sembahyang. Tuhan, aku harus pulang enggak? Loh, saya selalu meskipun ibuku dewek, yang saya sayangi, tetap saya tanya Tuhan. Sebab saya belajar dari Tuhan Yesus. Saya doa gini, Tuhan, aku boleh pulang sekarang. Tuhan jawabnya gini, kalau kamu pulang sekarang, ibumu, kamu datang langsung ibumu mati. Loh, kenapa Tuhan? Sebab aku mau supaya kamu menyelesaikan tugasmu dalam penginjilan. Oh ya wes, gak pulang saudara saya. Kakak saya marah. Dia bilang gini, telepon anak Puthal, mamai sakit, tinggal nunggu kamu mau mati. Ini ndak mati-mati karena kamu ndak datang. Lah saya jawabnya malah ketak balik. Cici, kamu kepingin mamah mati atau hidup? Ya hidup kalau bisa. Jangan suruh aku pulang. Loh kenapa? Tuhan ngomong kalau aku pulang sekarang, mamah mati sekarang. Ya wis, jangan pulang. Jadi diwali malah rantuk mulai saya ini saudara. Jadi saya tidak pulang. 2 minggu kemudian Tuhan ngomong, sudah selesai pelayanan. Tuhan bilang, sekarang kamu pulang dengan istri dan anak-anakmu dan bangunkan ibumu. Sudah, saya pulang sampai di Jepara. Saya tidak langsung nemuin mama. Nah ini loh saudara, pulang sampai itu jangan masuk menemui mamahmu. Masuk kamar sembahyang dulu. Tuhan, terima kasih aku sudah sampai sini. Apa yang aku harus lakukan Tuhan? Loh, Tuhan ngomong-ngomong, pergi ke kamar mamahmu, bangunin. Ya sudah. Aku pergi ke sana, papa, mamah, dan adik-adik ada. Saya bilang, Mah, tak cablek gitu tok dodone. Mah, bangun. Melek. Loh, kok teko nang. Lalu tadi saya bilang, anake lanang teko terus tangi. Kok anake lanang teko? Tuhan Yesus yang membangkitkan. Melek saudara. Kok teko nang? Kowe iku lah ngapain kok tidur terus? Aku enggak rasa apa-apa kok nang, tidur terus. Sudah bangun. Kowe itu sudah 3 minggu, ngerti ndak? Mati ora urip ora. Mosok sih nang? Iya. Lah kowe itu nakal apa? Kencing manis tapi ndak mau diet. Mangane itu nasi tart. Dek minum mesti pakai setrup. Aku bilang kowe itu lho, mbok tanya Tuhan sembayang. Lho wong kepengin ngono. Mamah itu buandelis setengah mati, kencing manis tapi nakali setengah mati. Saudara di Cirebon, yang itu sudah hidup lagi di Cirebon saudara, karena gara-gara kencing manis itu luka belakangnya lutut itu tidak bisa sembuh sampai akhirnya tulangnya kelihatan. Lalu dokter bilang ini mesti diamputasi saudara. Saya bilang, nah kowe itu memang nakal kok mah. Wong wis ngerti kencing manis kok ya gula terus mangane. Awis ben lah nang hidup cuma sekali ya. Aduh tobat aku. Aku bilang, "Mah, kamu kan suka sembahyang baca Alkitab toh?" Ya. Kamu nanti mati kayak Lazarus. Borokan kabeh ngerti ra aku ngono.
Terus dia bilang gini, jangan Anang, makanya sembahyang dia. Tuhan Yesus, aku bertobat lah. Habis ini aku tidak makan setrop. Loh, biasa sederhana mama itu. Tapi aku tidak mau mati kayak Lazarus Tuhan. Ini piye, mosok kakiku mau dipotong? Jangan ya Tuhan ya. Piye ini sembuhin dong Tuhan. Loh saudara, sembahyangnya sederhana. Tuhan bilang apa? Beli norit. Tahu norit? Buat obat apa? Perut. Obat diare. Beli norit sekaleng. Terus apa? Tempelin di borokmu. Tulangnya kelihatan. Ditempelin norit sablek. Loh, lalu bilang, nah terus piye Tuhan? Tempelkan terus bungkus. Diperban. Jangan dibuka-buka. Dia itu nekat saudara. Beli norit. Sablek. Digerus. Ditempel ke kabeh. Plok. Bungkus. Dibungkus saudara. Dokternya datang. Loh, ini kasih apa? Norit. Loh, lawang luka terbuka, tulangnya kelihatan. Di norit itu kan malah infeksi. Lah enggak tahu dokter. Orang Tuhan bilang gitu kok. Hah? Yang ngomong siapa? Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan Yesus ini loh. Lah terus? Loh, tante ini harus dipotong. Jangan dipotong. Biarin aja. Nanti setelah berapa lama kalau Tuhan bilang suruh buka, kalau jangan dibuka enggak usah dibuka lah, enggak diganti-ganti kok. Saudara tahu 2 minggu kemudian Tuhan bilang buka, kembali normal, sembuh. Bayangin, dokternya lihat, ajaib. Awang luka ngangah kayak gitu, tulangnya kelihatan, dipopoki norit, tapi jangan lalu nurut loh ya nanti. Nanti jangan lalu orang muli, oh kasih norit aja. Gue nanti dipisui. Nah, kenapa kok ini bisa sembuh? Karena firman Tuhan. Rema, Tuhan yang nyuruh, lakuin. Jangan lalu gini. Makanya aku bilang, untung mamaku itu lebih baik bodoh tapi nurut. Daripada keminter jadi tak nurut. Pikirnya, engko infeksi ngalah, infeksi beda padha wae bakal dipotong, betul lah. Ya nurut Tuhane popoke plok. Nah, waras. Saudara. Dia ngalami mujizat, saya bilang nurut Tuhan, mah, bertobat. Yang penting itu tulus hati, ya. Mau mati mama. Sabtu saya mau pergi ke Semarang. Tuhan ini ngomong, kasih selamat jalan sama mama. Kenapa Tuhan? Minggu depan tak bawa pulang. Mati Tuhan. Yo. Mah. Kowe wis siap? Siap apa? Pulang. Loh, Tuhan bilang aku mau dijemput. Ya, minggu depan. Oh, yo. Ya beneran. Ya wis, aku tak siap. Siap ya? Ya wis. Selamat jalan. Tak bakal ketemu, tapi ketemu di surga, ya? Ya. Papa saya marah, saudara. Sebab aku ngomong sama mama, papa denger. Dia bilang, anak edan. Padahal orang Kristen loh. Anak Tuhan yang baik. Sebabnya apa? Tidak mau ketinggalan. Anak edan. Mau mamanya jaluke murid. Tidak. Tuhan bilang, minggu depan pulang. Mama bilang, aku sudah siap kok. Saya di Semarang, saudara. Hari Senin. Sembayang di kamar. Loh, jam 1:30 saya sembahyang. Loh, yang buka kamar saya siapa? Tidak ada orang. Kok kamarku dibuka? Aku bilang, Tuhan yang buka kamar saya tadi siapa? Ibumu minta diri. Loh, mama mau mati Senin. Tidak, besok. Oh, sekarang nemui saya itu minta diri. Nangis aku. Nangis saudara. Ya kepengen wong anak. Aku bilang gini, Tuhan, aku boleh pulang ngasih selamat jalan. Tuhan ngomong pilih. Kamu mengasihi ibumu atau kamu mengasihi aku? Bayangin saudara. Aku tahu aku mengasihi engkau. Selesaikan tugasmu. Pelayanan. Selasa saya pergi ke Kudus. Saya khotbah. Jam 7
kurang 10 saya lihat mamah terbang. Saya lihat mamah terbang. Sedang khotbah gini, saya lihat mamah terbang. Mamah bilang gini, selamat tinggal anakku, kita ketemu di surga. Saudara tahu? Saya berhenti khotbah sebentar, selamat jalan mamah. Luar biasa enggak Tuhan itu? Pulang, tanya istri, saya dicari istri saya, enggak ketemu. Karena mama saya mati jam 7 kurang 10, saya dientrokal di mana-mana enggak ketemu. Istri saya dimarahi sama saudara saya. Suaminya nginjil kok, enggak tahu tempatnya. Loh kamu tuh kan tahu watake suamiku. Enggak pernah telepon, enggak pernah ngasih tahu. Tapi nanti kalau ada apa-apa dikasih tahu Tuhan. Selesai khotbah jam 7:30, saya pinjam telepon. Pak, tolong pinjam telepon ya. Kenapa? Introkal ke Bandung. Kenapa? Ibu saya tadi jam 7 kurang 10 berangkat. Saya telepon dia. Yang, mama pulang. Kamu di mana? Di Kudus. Kamu dicari, tak cari, tidak ketemu. Ya, tidak usah kamu cari. Nah, nanti Tuhan dikasih tahu dewek. Tadi mati ini jam 7 kurang 10 toh? Yo, iya, wis, tidak apa-apa. Wis, nanti Tuhan yang ngatur semua. Aku sudah tahu. Ya wis. Besok pagi-pagi jam 6 saya ada di Cirebon. Saudara tahu? Bapakku tidak bergeming, saudara. Minum tidak, makan tidak. Minta supaya mama bangkit. Anaknya itu bingung semua, kenapa? Takut mati sekalian. Terus saya datang jam 6, adik saya, kakak saya ngerubung semua. Itu piye papa? Tidak mau makan, tidak mau bergerak, tidak mau ngomong. Tek mati sisan piye itu? Aku bilang gini, tenang, percaya saja, Tuhanmu itu luar biasa. Kamu lihat bagaimana Tuhan suruh saya. Nah, saya masuk kamar, saya tidak ngomong sama papa. Kalau papanya saya mau urusi, repot. Saya ngomongin sama mama. Selamat jalan mama, kamu di surga sudah enak toh? Tunggu kita pulang ke surga. Amin. Papa jawab, bener kamu nak. Terus dia bilang, ini aku minta makan dan minum. Anaknya seneng semua. Kenapa? Papa sadar. Aku bilang, kenapa? Kamu sebelum masuk ke kamar, aku itu telingaku dibuka sama Tuhan. Saya bisa dengar percakapan mamahmu sama Tuhan Yesus. Dia bilang gini, Tuhan Yesus, kalau aku tahu surga itu enaknya kayak gini, ya jauh-jauh hari aku sudah kepingin pulang Tuhan. Terus Tuhan bilang, itu lihat tuh suamimu itu loh, minta kamu balik. Terus mamah bilang, aku tidak mau balik, biar suamiku nanti yang pulang. Di sini luar biasa enaknya. Papa lalu bilang, bener kamu nak, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Segala langkahmu sudah diatur Tuhan. Semua diberitahukan. Kalau engkau menyenangkan Tuhan, semua diatur Dia. Amin. Mari kita berdoa.